Oke, selamat siang semua. Terkhusus untuk siswa-siswi kelas 11 SMK Gala Juara yang sudah naik ya untuk kelas 12. Namun karena kita punya tugas satu lagi itu tentang laporan prakrin, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan laporan prakrin mulai dari halaman judul dan sampul dan halaman pengesahan karena ada sedikit perubahan di halaman pengesahan dikarenakan COVID-19. Nah, oke, kita langsung saja. Pertama adalah pembuatan judul atau sampul. Di sini saya akan buat control new atau new. Nah, pertama adalah pembuatan sampul atau yang akan kita gunakan sebagai covernya. Pertama itu yang perlu kita setting adalah ini huruf itu wajib Times New Roman ya. Baru di sini 12. Kenapa saya buat 12? Karena sesuai dengan settingan awal, di sini sesuai dengan sistematikanya, teknik penulisan. Katanya harus batas kanan dan batas atas 3 cm, sedangkan batas bawah dan batas kiri itu 4 cm. Kita coba. Berarti kita masuk ke page layout, size. Ini ukuran A4. Oke. Lalu setelah itu kita pilih ke margin, pilih custom. Custom. Nah, tadi kan top ya. Top di sini berarti 4. Left-nya itu 4 juga. Di 3. Ini juga 3. Baru kita oke kan. Oke. Apalagi katanya? Jarak spasi adalah 1 spasi. Oke, boleh kita blok aja atau langsung kontrol F5 atau lebih mudahnya kita masuk ke home. Di sini ada settingan spasi ya. Nilai spasi 15. Langsung pilih aja. Oke, satu komponen udah. Baru di sini nomor dan lain-lainnya masih belakangan. Nah, paragraf dan data kiri itu juga masih belakangan. Sekarang kita kembali ke pembuatan halaman dan judul. Pertama adalah kita ketikkan adalah laporan. Baru praktek kerja lapangan. Di mana? Di PT. Saya buat contohnya Kaban Tekno ya. Kaban Tekno. Nah, baru setelah ini saya blok ya. Kita buat langsung di bold. Langsung rata tengah atau center. Di sini perubahannya sedikit juga. Disusun sebagai syarat untuk mengikuti. Kalau sebelumnya itu adalah syarat untuk kenaikan kelas dan ujian nasional, tapi karena ini COVID dan juga memang sesuai dengan arahan dari dinas, maka inilah untuk mengikuti sebagai syarat mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi. Ini langsung aja saya hilang kampolnya dan langsung saya tulis I atau saya miringkan tulisannya ya. Nah, dan setelah itu kita butuh namanya logo SMK Gala Juara. Kebetulan saya simpan logo SMK Gala Juara di apa ya? Oh, sorry, picture. Kalau tidak salah ingat saya. Ya, ini ada logo. Saya copy dan saya pastekan di sini. Nah, ini udah standar. Kalau kamu yang atur ukurannya silahkan, karena di dalam laporan kita tidak ada ketentuan ya. Tidak ada ukuran berapa besar harus tampilan logonya. Nah, jadi ini sudah jadi untuk tampilan logo. Dan di sini ditulis di susun oleh. Nah, biasanya banyak kesalahan yang terjadi di sini karena banyak pemikiran geser ke kanan, geser ke kiri, rata kanan atau rata kiri. Lebih mudahnya, kalau saya di sini saya pilih insert, saya pilih shape, saya pilih rectangle. Saya buat aja sembarang. Dan di sini saya pilih ganti warna ya. Plus saya pilih shape outline-nya itu adalah not outline. Artinya tidak ada garis.
Setelah itu saya klik add text. Nah, di sini juga perlu melakukan settingan ya, penulisan. Kita kembali pilih ke menu home, pilih lagi Times New Roman, pilih nomor 12 untuk ukuran fontnya ya. Baru di sini contoh nama, baru setelah nama NIS, setelah NIS baru itu program keahlian, ya. Sebelumnya saya belum melakukan settingan, ini bukan center ya, tapi adjust device ya, supaya rata kembali. Ini saya tap, boleh di tab lagi ya, di tab ya. Ini juga di tab, ini di tab. Nah, contoh nama yang saya tulis ini adalah nama Devana Kaban. Ini saya buat contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Program keahlian adalah teknik informatika. Ini sebagai contoh saja ya. Setelah itu saya akan membuat kembali untuk senternya, itu ada di bawah itu Yayasan Persada plus Gala Juara. Apa? SMK Gala Juara. Tahun berapa Kak? Sekarang tahun 2020. Nah, saya kembali bold dan saya senterkan. Center itu kalau simpelnya itu Ctrl E ya. Nah, baru ini kan tertutup ya. Harus di enter. Oh iya, sorry. Ini bukan hurufnya harus huruf kapital semua ya. Yayasan Persada plus Gala Juara. Oke. Inilah bentuk penyusunan cover untuk laporan Prakrin 2020. Nah, untuk lembar pengesahan kali ini itu berbeda. Lembar pengesahan untuk kamu yang Prakrin di masa-masa Covid, itu laporannya berbeda. Khusus untuk lembar pengesahan kamu ada 3. Lembar pengesahan untuk industri, lembar pengesahan untuk sekolah, dan lembar pengesahan untuk penguji. Kita langsung saja kita buat lembar pengesahan. Cara penulisannya lembar pengesahan. Ini untuk sekolah. Lembar pengesahan untuk sekolah. Ini sama aja, kata-katanya hampir sama ya. Laporan praktek kerja. Laporan praktek kerja. Lapangan di industri PT. PT apa? Gitu ya. Saya buat contohnya sebagai Kaban Tekno. Kaban Tekno ini yang telah dilaksanakan oleh siapa? Ya pasti dong oleh kamu ya. Nah, di sini tulis nama baru saya buat contohnya itu Devana Kaban. Selanjutnya itu NIS. Di sini kelas buat NIS, saya buat NIS saya cuma sampel contoh dulu juga ya. Nah, baru NIS, setelah NIS masuk ke program keahlian. Ya, program keahlian ini saya buat teknik informatika ya. Kenapa saya buat teknik informatika? Karena program keahlian saya dulu di kuliah teknik informatika ya. Ini di tab. Ini juga perlu di setting ya. Tadi settingannya saya sesuai dengan video pertama itu adalah 1/5. Ini kita perlu kita blok, baru kita senterkan ya. Terus di sini yang berbeda itu adalah adanya tanggal kamu mulai prakrin. Tanggal kapan kamu mulai prakrin? Misalnya 5 Januari 2020. Terus tanggal selesai. Nah, mungkin tanggal selesai kamu mungkin
tanggal 31 ya, saya buat contohnya tanggal 1 Maret 2020. Nah, ini laporan ini dibuat, di sini tambahnya adalah ditulis dan disusun untuk sebagai syarat mengikuti ujian nasional. Kenapa? Dari dulu kan ada, kalau yang lama itu ada kenaikan kelas ya. Kenapa? Karena ini udah lewat ya. Dan memang sebenarnya salah satu persyaratannya sesuai dengan yang terbaru untuk praktek ini adalah mengarah ke uji kompetensi. Jadi syarat mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi itu yang sebenarnya ya. Jadi syaratnya kenapa seperti ini, dan itu memang ini sebagai ditulis dan disusun sebagai syarat mengikuti ujian nasional dan kompetensi. Nah, setelah itu yang perlu di sini adalah mengetahui sekaligus atau mengesahkan. Siapa? Pertama, itu adalah kepala program keahlian. Ini cara termudahnya ya saya buat. Karena di sekolah kita ada 3, saya buat kosongkan aja. Baru adalah pembimbing. Nah, kenapa sebut seperti ini? Ini untuk bisa membuat ke center, silakan di blok sampai dengan kepala program dan pilih text layout. Pilih lagi kolom, pilih yang to, otomatis. Baru setelah yang terakhir adalah center. Ini juga center. Ini di blok ya. Di bold. Ini di bold. Oke. Nah, setelah itu ada satu lagi, itu adalah kalau untuk sekolah itu ada apa namanya kepala sekolah. Ada kepala sekolah itu kita Pak Tarsono. Kita langsung tulis Pak Tarsono, bukan pakai Pak ya, pakai langsung Pak Tarsono SPD. Ini di bold. Ini juga center. Nah, itu blok aja ya, mulai dari kepala sekolahnya. Dari kepala sekolah sini di blok. Nah, ini dia kepanjangan ya, kelebaran. Ini untuk lembar pengesahan sekolah. Selanjutnya untuk lembar pengesahan yang 2 lagi, silahkan aja di blok, di copy juga nggak apa-apa. Kalau saya bisa copy biar cepat. Nah, ini saya copy, pastekan. Yang perlu diganti hanya di sini nih. Di perusahaan itu saya buat sini pimpinan ya, pimpinan perusahaan. Nah, kalau di kamu mungkin nanti kamu di bawah tertinggi itu general manager, atau kamu kesulitan nih ke jumpa general manager, boleh kamu ke manajer dari pembimbing kamu aja, boleh itu, atau ke atasan dari pembimbing kamu saja yang di perusahaan itu aja boleh ya. Nah, sama lagi kondisinya ini di blok juga, di blok pilih lagi ya, text layout dan pilih to. Nah, seperti ini untuk pembimbing perusahaan. Dan untuk selanjutnya itu pengusahaan, pastikan aja ini berantakan ya, acak-acakan. Kenapa? Karena di awal nih, daripada berantakan kita delete aja, baru kita baru penguji 1. Ini kita kembali ke normal dulu ya. Penguji 1, penguji 2, nah ini udah pas ya, kita blok ke atas. Nah, baru pilih lagi tuh, udah jadi deh. Nah, sama seperti laporan tadi, laporan lembar pengesahan. Yang selanjutnya adalah kita harus save supaya ngambil aman ya. Kalau memang sudah benar menurut kamu,
lembar pengesahan ini harus diganti ke PDF ya, selain nanti dalam bentuk Word-nya tetap kamu simpan ya, itu untuk mencari amannya aja. Nih, saya buat lembar pengesahan sekolah. Set. Nah, ini udah jadi lembar pengesahan dan satu kesatuan. Nah, demikian ya. Kiranya bisa bermanfaat buat kamu untuk revisi dari lembar sampul dan lembar pengesahan. Jika nanti memang ada perubahan, saya akan buat lagi tutorialnya supaya lebih baik lagi untuk semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang.